Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kursi, yang merupakan ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah, disarankan untuk dibaca saat hendak tidur karena dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan. Juga, disarankan untuk dibaca dalam situasi-situasi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan yang besar ketika dibaca. Namun, ada waktu-waktu tertentu di mana membaca ayat kursi dilarang bahkan diharamkan. Bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Tetapi mengapa ada waktu-waktu tertentu di mana membaca ayat kursi terlarang? Apa konsekuensi bagi mereka yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi dianggap sebagai ayat yang paling agung di antara seluruh ayat dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak makna yang berhubungan dengan keimanan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran? Kemudian Ubay menjawab, ayat yang paling utama dalam kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah menepuk dada Ubay dengan lembut sambil berkata, "Wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki." Hadits riwayat Muslim, ada sebuah kisah yang menjelaskan mengapa ayat kursi dianggap begitu agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah, menunjukkan kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, saat turunnya, ribuan malaikat turut mengiringi ayat tersebut, dan menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat itu semua berhala di bumi roboh, sementara para malaikat yang mengiringi ayat kursi bersujud. Kota-kota, mahkota para pemimpin, dan para penguasa juga tunduk, sementara setan-setan berlarian ketakutan. Kursi, dalam ayat kursi melambangkan fondasi dari hukum-hukum dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai simbol dari kekuasaannya yang tak terbatas. Ayat kursi memberikan petunjuk tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Sungguh, ayat kursi memancarkan keagungan yang tiada taraf. Di balik keagungannya, ayat ini juga menyimpan banyak keutamaan ketika dibaca. Apa saja keutamaan ayat kursi? Ayat ini turun diiringi oleh ribuan malaikat, dan ketika dibaca, mereka memberikan penghormatan kepada pembacanya. Oleh karena itu, setiap kali Anda membaca ayat kursi, yang merupakan ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah, Anda akan mendapat keberkahan. Keutamaan membaca ayat kursi diuraikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan keamanan, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Beliau juga menyarankan, apabila Anda hendak tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Allah akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu 3 kali waktu pagi. Hadits riwayat Al-Bukhari, ayat kursi juga dianggap sebagai ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Membacanya akan membawa keberkahan dan perlindungan dari segala kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayat kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang dapat mengatasi kesulitan, menghindari bencana, dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursi. Hadits riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat, akan memberikan manfaat kelak di hari akhirat, yaitu dijanjikan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap salat, tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadits riwayat Ahmad. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari membaca ayat kursi. Ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk membacanya, seperti saat berzikir di pagi dan petang, serta sebelum tidur. Namun, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, penting juga untuk mengetahui waktu-waktu tertentu yang tidak disarankan untuk membaca ayat kursi. Kamu harus menghindari waktu-waktu ini agar tidak melanggar larangan. Jika ada 3 waktu yang disarankan untuk membaca ayat kursi, ada juga 4 waktu yang sebaiknya dihindari untuk melakukannya. Waktu-waktu tersebut perlu kamu perhatikan dengan baik, karena membaca ayat kursi di saat yang tidak tepat dapat berakibat dosa. Pertama, salah satu waktu yang tidak disarankan untuk membaca ayat kursi adalah saat sedang melakukan ruku dan sujud dalam ibadah salat. Larangan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits.
Beliau melarang membaca Al-Quran saat sedang dalam posisi ruku dan sujud dalam salat. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa ayat kursi, sebagai bagian dari Al-Quran, tidak boleh dibaca di antara dua gerakan salat tersebut. Selain itu, selalu hindari membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi. Para ahli ilmu menyatakan bahwa membaca Al-Quran di toilet dianggap sebagai penghinaan terhadap Al-Quran. Dengan alasan ini, kita harus selalu berhati-hati dan sadar saat memasuki tempat-tempat seperti itu. Perhatikanlah ucapan-ucapan yang mungkin terlintas ketika hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat tidak dianjurkan, karena melanggar tata cara membaca Al-Quran. Ketiga, termasuk dalam larangan membaca ayat kursi, adalah saat kamu sedang dalam keadaan hadas besar. Hadas besar ini merujuk pada saat junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, adalah haram bagi mereka yang sedang dalam keadaan junub, haid, dan nifas, kecuali jika dibaca dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran, bahkan satu ayat pun. Hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits ini dengan jelas menegaskan larangan membaca ayat Al-Quran bagi wanita yang sedang dalam keadaan junub atau haid, termasuk membaca ayat kursi. Selanjutnya, waktu yang tidak disarankan membaca ayat kursi adalah ketika merasa mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa membaca Al-Quran, bahkan hanya satu ayat, saat kita merasa mengantuk adalah makruh. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam membaca yang bisa merusak atau mengubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian bangun pada malam hari hingga bacaannya dari Al-Quran menjadi kacau-kacau sampai dia tidak tahu apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadits riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Meskipun ayat kursi sering dibaca dalam berbagai kondisi, bukan hanya pada waktu pagi, sore, atau sebelum tidur, hal yang paling penting adalah tidak membacanya pada waktu-waktu yang tidak dianjurkan. Pastikan untuk menghindari kesalahan dalam menentukan waktu membaca ayat kursi agar tidak berdosa. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.